Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini semua? Kabar baik semua ya, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan minggu ini, kita akan belajar tentang neraca pembayaran internasional. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Dewi Dwi Sriginasih, ada Devi, Zahwana, Ifaida, Shirley. Oke, hadir semua ya. Untuk pertemuan minggu ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang perdagangan internasional. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang perdagangan internasional, pengertiannya, kebijakannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang neraca pembayaran internasional. Tahukah kalian bahwa Indonesia pernah mengekspor jagung sebanyak 372.000 ton? Nah, sebagai salah satu negara penganut sistem ekonomi terbuka, memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam ekspor dan impor. Makanya, kamu bisa menggunakan berbagai barang dari negara lain, seperti contohnya handphone, tas. Pasti kalian juga pakai kan barang-barang dari luar negeri yang digunakan untuk sebagai barang sehari-hari kalian. Nah, akibatnya, terdapat aliran uang antar penduduk di suatu negara dengan negara-negara lainnya karena terjadinya ekspor impor tersebut. Untuk mengetahui seluruh transaksi ekonomi tersebut, catatan sakti dalam hal ini disebut sebagai neraca pembayaran internasional. Nah, apa sih pengertiannya neraca pembayaran internasional itu sebenarnya? Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau beberapa sesuai dengan kontrak yang tertulis. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional ini meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran ini ada dua. Yang pertama yaitu debit, yang kedua yaitu kredit. Debit yaitu bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lainnya. Contohnya, barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau disebut juga dengan impor, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah, dan uang penduduk negara lainnya. Kemudian yang kedua ada kredit. Kredit berarti bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lainnya. Contoh dari kredit ini, misalnya barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri, yakni ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, dan penerimaan bunga atau dividen kepada negara. Yang selanjutnya yaitu komponen dalam neraca pembayaran internasional. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu neraca berjalan atau current account. Current account ini ada 3. Yang pertama neraca perdagangan. Neraca perdagangan di sini mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan ini. Yang pertama itu surplus, yang kedua defisit, yang ketiga seimbang. Yang kedua yaitu neraca jasa. Neraca jasa ini mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lainnya. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa, seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan juga biaya pariwisata.
Yang terakhir dalam neraca berjalan yaitu neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral. Transaksi ini mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan ke luar negeri atau dari luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Selanjutnya, komponennya yaitu neraca modal atau capital account, yang di sini berarti neraca modal ini mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, yaitu dalam hal ekspor dan impor, yang terjadi di antara dua negara atau lebih. Nah, di sini terdapat investasi dalam neraca modal, yaitu ada dua investasi dalam neraca modal, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek ini misalnya membeli obligasi untuk memperoleh keuntungan. Dan yang kedua, investasi jangka panjang itu investasi misal seperti membeli saham, investasi untuk jangka panjangnya untuk dapat keuntungan semaksimal mungkin. Dan komponen yang ketiga yaitu neraca moneter atau monetary account. Neraca moneter ini mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut biasanya berupa emas atau valuta asing lainnya. Yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi dari neraca pembayaran internasional dalam bidang ekonomi. Ini sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam bidang ekonomi. Nah, seperti ekspor, impor, utang piutang, penanaman modal di dalam maupun di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu bidang moneter dan fiskal sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Di neraca pembayaran, kita bisa melihat jumlah cadangan devisa. Jadi, kalau cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa atau menghemat devisa. Yang selanjutnya yaitu fungsi dalam hubungan ekonomi internasional. Dalam hal ini, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan dengan pendapatan nasional. Yang terakhir yaitu dalam bidang politik perdagangan internasional. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Dan saya akan menambahkan tentang defisit. Nah, defisit pada neraca ini adalah pembayaran yang tidak selamanya buruk. Yang pertama harus dilihat dulu pada komponen mana yang mengalami defisit. Misalnya nih, defisit terjadi pada komponen transaksi berjalan. Maka, untuk menutupnya, perlu meningkatkan penerimaan transaksi modal. Caranya bisa dengan mencari pinjaman luar negeri atau menarik investor asing dan untuk menanamkan modal di dalam negeri. Ini adalah diagram tentang neraca pembayaran internasional, materi-materi yang telah saya jelaskan di atas tadi. Nah, untuk tugas selanjutnya, silakan mencari artikel-artikel yang mengenai atau menjelaskan tentang hal-hal di dalam diagram ini. Dan untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke. Ya, untuk selanjutnya, silakan cek di grup untuk kembali cek absensi. Di sini di bawah nanti akan saya share absensinya. Kemudian untuk yang tidak berangkat hari ini akan dikenakan sanksi tugas lebih dari yang telah saya sebutkan tadi. Dan kita akan tarik kesimpulan setelah kita mempelajari tentang neraca pembayaran internasional. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu
Pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya yaitu untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meskipun defisit tadi tidak selamanya merugikan negara. Hal ini meningkatkan surplus negara sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat dan tentu saja untuk meningkatkan devisa negara. Itulah mengapa neraca pembayaran internasional dapat disebut sebagai catatan sakti seperti yang disebutkan di atas tadi. Nah, untuk hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.